Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No running perfect, biar perfect jalan-jalan dulu. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi terkait peluang diskrit di mata kuliah matematika diskrit atau diskrit dan kombinatorika. Dimana tetap bersama saya Adri Priya Dana. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia jangan lupa buat subscribe ya. Nah, peluang diskrit itu apa akan kita pelajari berikut ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya sebelumnya di video sebelumnya terkait kombinatorik atau kombinatorial ya atau kombinatorika yang membahas semua tentang kemungkinan gitu ya. Jadi kemungkinan kamu untuk mendapatkan dia itu seberapa besar gitu ya. Nah, di sini contoh misal mengambil 5 kartu dari 52 kartu. Jadi kita bisa membayangkan ada 52 kartu yang berbeda gitu ya. 52 kartu yang berbeda, kita ambil 5. Jadi 52 kartu mau dimasukkan ke dalam 5 kotak ya intinya ya. Di mana urutannya tidak diperhitungkan kan ketika kita mau ngambil 5, as dulu, J dulu, 2 dulu, 9 dulu itu bebas. Artinya kita menggunakan kombinasi di sini ya. Dimana berarti kita menggunakan notasi seperti ini untuk kombinasi, dimana notasi ini kita sebut sebagai ruang contoh atau sample space ya, atau kita lambangkan dengan S. Nah, sementara setiap hasil percobaan kita sebut sebagai titik contoh atau sample point. Ya, jadi ada X1, X2, X3 dan seterusnya tergantung jumlahnya berapa. Maksudnya apa? Jadi contoh titik contoh dari studi kasus ini berarti kemungkinan ada J as gitu ya, terus 9 angka 9 2 7. Nah, nanti ngambil lagi misalnya dapatnya king atau raja, queen misalnya, J misalnya 2 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada dikatakan sebagai titik contoh gitu ya. Jadi kita ngambil contoh satu kemungkinan yang akan muncul dari hal tersebut dari studi kasus ini. Nah, misalkan X1 tadi titik contoh tadi adalah sebuah titik contoh di dalam ruang contoh S, maka peluang bagi X adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau muncul X I di antara titik-titik contoh yang lain. Artinya gini, ketika kita ingin mengambil 5 kartu dari 52 kartu remi ya. Nah, kemungkinan untuk mendapatkan titik ini atau titik contoh atau sampel ini berapa? Kemungkinan kita akan mendapatkan angka ini tuh berapa? Nanti kemungkinan untuk mendapatkan yang ini berapa? Atau mungkin kemungkinan setiap pengambilan ada kartu asnya berapa dan seterusnya. Dimana di sini sifat peluang diskrit itu adalah 0 sampai 1. Jadi nggak ada yang kurang dari 0, nggak ada yang lebih dari 1. Jadi ibaratnya teman-teman semua nih merupakan mungkin salah satu aja ya. Mungkin ada seorang wanita atau seorang pria yang mencari pasangan gitu ya, dimana cuman anda yang memenuhi kriteria dia, otomatis peluang anda untuk mendapatkan dia ya adalah 1 ya, peluangnya 100% 1 anda gitu. Nggak mungkin ada yang lain karena yang memenuhi syarat cuman anda, kecuali kalau yang memenuhi syarat ada 2, berarti peluangnya ya atau enggak anda ya orang satunya, karena yang memenuhi syarat adalah 2. Dan di sini adalah berarti ketika peluangnya itu tadi ada 2 orang yang mau yang memenuhi syarat, berarti peluangnya adalah setengah untuk orang si pertama, setengah lagi untuk orang yang kedua, dimana totalnya kalau misalnya ditambahkan peluangnya masing-masing yaitu tetap 1. Maka di sini jumlah peluang dari masing-masing kejadian itu 1. Contoh yang di sini berarti kan peluangnya kan 1/52 kan untuk mendapatkan ini gitu. Berarti tergantung tadi ya. Sorry. Di sini hitungannya berapa? Untuk kombinasinya berapa? Tinggal dihitung dengan rumus yang kombinasi tadi ya. N kayak gini, N min R. Nah, ini berapa? Nah, nanti seper berarti hasilnya adalah seper yang di sini nih. Peluangnya. Bukan 52 ya, sorry. Nah, mungkin contoh aja deh. Misalnya yang paling simpel nggak usah kartu yang banyak tapi dadu aja deh. Nah, misalnya pada pelemparan satu dadu ya, dimana ruang sampelnya di sini kan dadu itu isinya cuma 6 ya, kalau nggak keluar 1, 2, 3, 4, 5 ya 6. Maka peluang munculnya setiap angka adalah
sama, yaitu 1/6. 1/6. Jadi kita ngambil 1 ya, jadi peluang dari setiap, kan tadi ini hasil ruang sampelnya tadi ya. Ruang sampelnya kan ini, ruang sampelnya ada 6, jadi kemungkinannya ya 1/6 kalau kita ngambil 1, karena ya cuman pasti keluar 1, nggak mungkin keluar 2 kan, makanya dia 1/6. Kemungkinan keluarnya 2 itu 1/6, kemungkinan keluarnya 3 itu 1/6. Kalau kemungkinan keluar 2 atau 3 berarti 2/6. Jadi tergantung. Nah tentunya tadi kalau dijumlahkan semuanya akan jadinya 1. Semua peluang ya. Atau di sini rumusnya. Nah, peluang dan kejadian, jadi kejadian event atau dilambangkan dengan E adalah himpunan bagian dari ruang contoh atau sampel S. Dengan kata lain, kejadian adalah himpunan dari hasil-hasil yang mungkin. Jadi ketika Anda menemui dadu 1 ya, jadi ngelempar dadu, Anda menemui 1, nah itu dikatakan kejadian. Kejadian Anda ketemu sama 1 saat melempar dadu. Nah, peluang kejadian E dalam ruang contoh S ya tadi dirumuskan, intinya sama sih. Intinya sama. Mungkin langsung ke contoh aja. Berapa peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan dadu? Dadu itu kan berarti kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Dimana kalau kita hitung yang ganjil itu kan 1, 3, 5. Ya kan? Tinggal berarti dihitung saja. 3, jadi kejadiannya kan E ya, ada 3. Terus ruang sampelnya ada 6, jadi 3/6 yaitu setengah. Gitu nih tadi ya, jadi kejadian per ruang sampelnya. Sehingga di sini sama aja sih, intinya kan dia didapat dari masing-masing ya. Kemungkinan kejadian keluar 1 itu adalah 1/6 atau peluangnya, peluang ketemu kejadian 3 keluar 3 itu 1/6, kejadian peluang 5 itu berarti 1/6, tinggal ditambahkan, intinya sama, ketemunya setengah. Itu aja sih teman-teman, simpel aja untuk peluang. Contoh lagi, 2 buah dadu dilemparkan. Nah ini sekarang dadunya ada 2 nih. Nah berapa peluang munculnya angka dengan jumlah 8? Nah kalau kita lihat dadu kan isinya 6 ya tadi ya. Misalnya ada 2 berarti kan ya bisa seperti ini kemungkinannya. 1 dengan 1, 1 dengan 2 dan seterusnya. Nah yang jumlahnya muncul angka dengan jumlah 8 itu kemungkinannya ada berapa? Contohnya yang jumlahnya 8 ada berapa nih? Mungkin salah satu aja dulu. Mana ya? Ini 2 sama 6. Ini kan kalau di total ada 8 ya. Nah, jumlah hasil percobaan yang muncul adalah menggunakan kaidah perkalian. Ini 6 kali 6. Jadi simpel aja. Kemungkinannya ada 36. Jadi ini kalau kita kalikan kan berarti kemungkinan aja 1, 2, 3 dan seterusnya sampai segini. Jadi ada 36 kemungkinan ya, ruang sampelnya ada 36. Nah, kejadian muncul yang jumlah angka 8 berarti tadi 2,6 kan ditambahkan 8. Terus 3 sama 4 di sini. 8 ya, harusnya 4 sama 3 sama 5 ya harusnya ya. Ini 3 sama 5 ya. 3 sama 5 berarti di sini, terus 4 sama 4 di sini. Terus 5 sama 3 di sini, terus 6 sama 2 di sini. Nah, udah kelihatan ya satu jalur nih ya. Sini ya. Nah, di sini dimana dia ternyata ada 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tinggal dihitung aja. Ya kan, E-nya ada 5, jadi E-nya ada 5, terus ruang sampelnya ada 36. Jadi E per sampel sama dengan 5/36. Jadi kemungkinannya ada sekian. Itu gampang ya. Nanti bisa buat ngitung peluang Anda untuk mendapatkan si dia kira-kira berapa besar gitu ya. Dilihat dari pesaing Anda, ruang sampelnya seberapa gitu ya. Jadi bisa digunakan buat menganalisis gitu. Nah, selanjutnya konsep teori himpunan pada peluang diskrit. Jadi misalnya nih A dan B adalah kejadian. Jadi misalnya kejadian keluar ganjil sama kejadian keluar genap. Nah, itu kan 2 kejadian ya. Maka ketika kita menggabungkan 2 kejadian itu, ya tinggal kita bisa menggunakan rumus atau mungkin notasi union ya, gabungan antara keduanya. Misalnya tadi ganjil itu kan ada 3, genap ada 3, berarti kemungkinannya
ya tinggal digabungkan antara 3/6 dengan 3/6, jadinya 1 kemungkinannya. Nah, nanti kalau misalnya dia irisan berarti yang kemungkinan kedua-duanya ya, bukan yang salah satu. Kalau yang bukan atau ini ya negasi ya, atau yang bukan A komplement ya, jadinya ya A-nya dari kejadian A-nya. Kalau seperti ini difference kemarin tinggal dihitung saja yang keluar A misalnya tapi bukan B. Kalau bingung mungkin langsung aja ada contoh di sini. Mahasiswa Unjaya sedang duduk-duduk di dalam ruang himpunan. Ya, jadi ada yang namanya ruang himpunan. Seorang mahasiswa dipilih secara acak nih. Misalnya A adalah kejadian mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit BEM. Dan B kemungkinan untuk kejadian mahasiswa yang dipilih berasal dari Lombok. Nih misalnya di sini ada yang dari Lombok nggak? Saya jadi kangen Lombok nih. Pengen kesana lagi nanti. Semoga corona segera berakhir sehingga saya bisa kembali lagi ke Lombok. Oke, kita lanjut. Nah, di sini berarti ruang sampelnya adalah semua mahasiswa Unjaya yang sedang duduk-duduk ya di ruang himpunan ya, atau mungkin anggap aja kelas kalian gitu. Nah, kejadian mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit BEM dan berasal dari Lombok, berarti dia irisan ya, irisan dari keduanya. Karena dia BEM juga, dia dari Lombok juga gitu. Sedangkan kalau yang mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit BEM atau berasal dari Lombok, jadi baik yang BEM dan bukan Lombok, dan juga yang Lombok bukan BEM, atau yang BEM dan juga Lombok, itu menggunakan gabungan atau union. Sedangkan ini kejadian mahasiswa yang dipilih bukan anggota unit BEM, yang bukan A ya, itu juga bisa kita tuliskan pakai yang di sini ya, yang bukan A. Atau kejadian mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit BEM tetapi tidak berasal dari Lombok, berarti A minus B. Kalau sebaliknya misalnya yang kejadian mahasiswa yang dipilih adalah yang berasal dari Lombok tetapi bukan BEM. Nah, berarti tinggal B minus A. Gitu aja sih, simple aja. Ada kemungkinan kita ngambil itu dia mewakili dua kejadian gitu. Jadi pas saya mau nyomot mahasiswa gitu ya. Ini bisa nih mahasiswa yang saya comot ini bisa dia dari Lombok, bisa dia dari Lombok dan juga dia anggota BEM. Jadi dia memenuhi dua kejadian tadi. Seperti itu. Contoh lagi, sebuah dadu dilempar sekali, 1. Nah, misalkan A adalah kejadian angka yang muncul genap dan B kejadian angka yang muncul habis dibagi 3. Genap dan habis dibagi 3 ya. Jadi A yang genap, B habis dibagi 3. Nah, maka A union B atau keduanya kejadian angka yang muncul genap atau habis dibagi 3. Kira-kira ada berapa? Mungkin kita tuliskan saja dulu ya. Yang genap itu berarti kan 2, 4 sama 6. Yang habis dibagi 3 mana? Habis dibagi tahu ya. Jadi misalnya kayak 4 dibagi 3. Nah, dia kan masih sisa 1 ya. Masih sisa ini kan 1 ya. Nah, ini masih sisa 1 ya. Berarti ini enggak habis. Tapi contoh 3 dibagi 3. Nah, di sini kan 1, di sini 3, dia habis. Misalnya 9 bagi 3 ada 3, di sini 9, sisanya 0. Nah, ini sisanya 0 yang habis. Nah, berarti dia di sini kalau kita lihat ada di sini ya. Jadi maka gabungannya adalah di sini 6 tadi ya. Yang dia juga genap dan dia juga bisa dibagi atau yang habis dibagi 3. Jadi itu teman-teman. Terus di sini contoh tadi yang selanjutnya kejadian angka yang muncul adalah genap dan habis dibagi 3. Berarti yang union itu gabungan keduanya ya. Tadi yang habis dibagi 3 itu kan 3 sama 6 ya. Ini B-nya, kita ulang lagi. Ini A-nya biar enggak kebalik. Nah, kalau yang habis dibagi 3 atau genap atau habis dibagi 3, berarti kan ini dan ini kan. Jadi ada 2, 4, 6, 3. Karena 6-nya sudah tulis 2 kali. Ya, ini tadi. Di sini berarti ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya. Ada 4 jumlahnya. Sedangkan kalau dan berarti harus memenuhi dua-duanya. Kalau atau itu salah satu, kalau dan dua-duanya berarti ya tadi cuman 6 ini aja. Ini yang dan.
keduanya. Kalau yang ini tadi atau. Gitu. Peluangnya ya tinggal dihitung aja. Ini muncul 4. Nah, ini 4 dibanding 6. Jadi ya berarti 2/3 ya. Kalau yang keluar 1 tadi peluangnya cuma 1 di antara 6 ruang sampelnya, ya berarti ya 1/6. Gitu aja sih, simple. Paham ya teman-teman ya? Jadi tinggal dianalisis aja. Yang biasanya yang jadi apa ya, pengecoh itu ya ini atau dan, tergantung. Oke, itu untuk materi peluang diskrit kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika misalnya tidak ada misalnya ada yang kurang paham, silahkan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa melalui grup atau bisa langsung ke saya ya, private message, monggo. Dan semoga materinya juga bermanfaat. Ini sedikit gambaran kemarin saya ke Sumbawa ya. Di Sumbawa bagian barat ada yang namanya Pegunungan Mantar ya, Bukit Mantar ya, Mantar loh ya, Mantar, nanti bisa dikepoin. Ini bagus banget ini kalau pagi. Kemarin saya di sini ngecamp sama teman-teman, berangkatnya malam naik, terus paginya bisa menikmati keindahan yang wow ini. Semoga teman-teman ada kesempatan juga bisa kesini ya, apalagi sama orang yang spesial gitu ya, teman spesial atau keluarga atau kucing juga spesial ya, soalnya punya hewan apa namanya yang dianggap spesial. Oke, mungkin itu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen jalan-jalan.